Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Ramdhani dari PJKRH ingin mempresentasikan pertemuan pertama, yaitu PowerPoint dari saya akan menjelaskan tentang mata kuliah hoki. Yang pertama, dari secara keseluruhan kita akan menjelaskan tentang sejarah, teknik dasar, peraturan dan ukuran lapangan pada pelajaran hoki. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang olahraga hoki. Apa itu olahraga hoki? Olahraga hoki atau hoki ini adalah cabang olahraga yang memainkan oleh dua regu dengan masing-masing pemainnya memegang sebuah tongkat bengkok yang disebut sebagai stick atau stick. Tongkat ini berfungsi untuk menggerakkan bola. Kemudian sejarah hoki. Sejarah hoki. Menurut sumber sejarah, hoki berasal dari Persia kuno dan Mesir kuno. Hal tersebut ditemukan relief tembok kuburan Lembah Raja dekat Bani Hasan di Mesir kuno yang menggambarkan permainan bola stik yang diberi nama hoksa, yang kemudian saat ini kita sebut dengan hoki. Jadi pada zaman dahulu itu namanya hoksa, dan sekarang kita namakan olahraga ini dengan nama hoki. Kita akan jelaskan dari mana asalnya hoki tersebut dari sumber-sumber sejarah. Kemudian permainan tersebut menyebar ke seluruh Arab, Dahwa, dan Afrika Utara atau Tepu. Akan tetapi olahraga hoki modern lahir di Inggris tahun 1800 yang ditemukan di dalam sebuah almanak. Permainan ini sudah bernama hoki, ya. Ini sudah pada tahun 1800 ini sudah nama hoki. Namanya sudah hoki, tapi tadi pada zaman Persia kuno dan Mesir kuno itu dulu namanya hoksa. Sekarang sudah bernama hoki. Ya, pada tahun 1800. Akan tetapi, Perancis juga menyatakan bahwa hoki modern berasal dari negaranya, yang berasal dari kata hokyut, tongkat gembala. Kemudian pada tahun 1850 terbentuklah klub hoki pertama, yaitu Blackheath Hockey Club. Pada tahun 1886 dibentuklah sebuah organisasi induk hoki pertama bernama English Hockey Association. Permainan hoki ini menyebar ke seluruh daratan Eropa dengan peraturan permainan masing-masing di Irlandia. Permainan hoki ini menyebar ke seluruh daratan Eropa dengan peraturan permainan masing-masing. Jadi di Irlandia pada tahun 1893 terbentuklah Irish Hockey Association, dan juga Wales pada 1897. Kemudian di Skotlandia dibentuk organisasi hoki. Selanjutnya, selain itu, hoki putri juga membentuk organisasi sendiri dengan peraturan sendiri yang bernama Women Hockey Board atau WHB, yang berlaku di seluruh Great Britain. Pada tahun 1895, pertandingan hoki antar negara diadakan pertama kali antara Inggris dan Irlandia yang dimenangkan oleh Inggris. Kemudian pada akhir abad ke-19 dibentuk organisasi hoki yang dinamakan International Hockey Board atau IHB yang mencakup United Kingdom dengan membuat peraturan khusus pemain pria. Jadi selain pemain hoki pria,
pada tahun ini pada zaman dahulu juga, pada tahun-tahun yang lalu dibentuk juga Women Hockey Board, dibentuk organisasi hoki putri. Jadi bukan hanya pria yang bisa memainkan hoki tersebut, tapi putri juga bisa. Kemudian, awalnya hoki termasuk olahraga yang sulit masuk pada kejuaraan Olimpiade karena tidak ada organisasi internasional antar negara. Akan tetapi, pada tahun 1908, Olimpiade diadakan di London, Inggris, dan hoki menjadi salah satu cabang olahraga yang dipertandingkan di Olimpiade tersebut dengan IHB sebagai panitia. IHB tadi kepanjangan dari International Hockey Board. Jadi tadi pada pertandingan tadi itu pada pertandingan Olimpiade yang sebagai panitia itu IHB sebagai panitia dengan peserta Inggris, Irlandia, Skotlandia, dan Wales. Pada tahun 1912, olahraga hoki tidak masuk di Olimpiade Stockholm, Swedia, tapi pada Olimpiade 1920 yang berlangsung setelah Perang Dunia Pertama di Antwerpen, Belgia, hoki dapat diterima. Karena IHB hanya mencakup United Kingdom, maka tahun 1923 dibentuk International Hockey Federation atau IHF yang mencakup seluruh negara daratan Eropa dengan peraturan putra dan putri memperebutkan kekuasaan peraturan pertandingan. Dengan peraturan putra dan putri sama, akan tetapi sekitar tahun 1923 sampai 1927 terjadi perang dingin antara IHB dan IHF yang memperebutkan kekuasaan peraturan pertandingan. Jadi selain membentuk organisasi, terjadi juga konflik-konflik yang terjadi pada olahraga hoki. Kemudian, sehingga pada Olimpiade Paris 1924, olahraga hoki tidak diikutsertakan, ditambah lagi dengan anggota hoki putri yang mendirikan asosiasi sendiri, yaitu Federation of Women's Hockey Association atau IFWHA. Sehingga pada Olimpiade Amsterdam tahun 1928 Belanda, IOC menyerahkan pertandingan hoki pada IHF, tapi hanya untuk putra saja. Hal ini membuat IHB terutama Inggris marah dan tidak mengikuti Olimpiade sampai Olimpiade 1938. Akan tetapi, ketidakhadiran Inggris sebagai juara bertahan tidak mempengaruhi penggemar hoki dunia untuk menyaksikan pertandingan ini. Malahan negara India yang saat itu pada Olimpiade 1928 inilah India tampil pertama kalinya dan menjadi juara dengan Belanda di tempat kedua, serta Jerman juara 3 dari jumlah peserta 9 negara. India menjadi juara bertahan sampai Olimpiade Roma 1960 direbut oleh Pakistan. India dan Pakistan bergantian menjadi juara hingga 1972. Negara Jerman Barat menjadi juara. Kemudian pada tahun 1976 di Montreal, negara yang menjadi juara adalah Selandia Baru. Pada saat itu, hoki untuk pertama kalinya dimainkan di atas lapangan rumput buatan AstroTurf. Pada tahun 1972, IHB berubah menjadi IHRB, yaitu International Hockey Rules Board.
Untuk upaya masukkan hoki putri pada Olimpiade 1980 di Moskow, tahun 1980, Olimpiade Moskow dimenangkan lagi oleh India. Pada Olimpiade Los Angeles 1932, Amerika ikut bergabung dalam olahraga ini, disusul oleh Jepang 1940, sehingga jumlah anggota IHF menjadi 11 negara. Tapi sampai tahun 2000-an telah mencapai 100 negara. Kemudian itulah tadi. Kemudian kita akan bahas teknik dasar. Tadi kita jelaskan tentang sejarah dari olahraga hoki. Kemudian teknik dasar hoki. Yang pertama itu ada cara memegang stick atau the grip. Yaitu yang pertama, kedua tangan memegang stick dengan posisi tangan kiri memegang bagian bawah ujung stick dengan membentuk huruf segaris dengan bagian kepala stick atau sekitar 10 cm dari ujung stick disesuaikan dengan tinggi badan pemain. Yang kedua itu posisi tangan kanan berada sedikit di bawah atau rapat dengan tangan kiri dengan membentuk huruf juga dan stick dipegang erat. Kemudian dapat dilakukan latihan untuk forehand and backhand, stop bola, tapping and push, sehingga dirangkai menjadi forehand, backhand, stop, push, forehand, backhand, and yang dilakukan tanpa bola. Kemudian yang kedua yaitu sikap siap dalam permainan Deschange, yaitu sikap siap di dalam permainan hoki adalah dengan posisi kedua kaki terbuka selebar bahu. Kemudian lutut agak ditekuk dengan posisi badan sedikit membungkuk ke depan dan pandangan mata selalu mengikuti jalannya bola. Kemudian posisi tangan tetap memegang stick atau push dan selalu siap untuk melakukan stop bola atau merebut bola dari lawan. Kemudian yang ketiga yaitu penguasaan bola atau ball control. Pada waktu mengontrol bola, dapat dilakukan latihan mendorong bola ke depan sejauh 20 cm atau 30 cm. 20 sampai 30 cm. Kemudian posisi kaki di tempat dan menarik bola ke belakang, mendorong bola ke arah kiri dengan cara forehand dan ke arah kanan dengan cara backhand. Dan kemudian angka 8 dengan menggunakan bola dengan cara mendorong bola ke depan kaki dengan membuat angka 8. Yang keempat yaitu tapping. Pada saat tapping, bola berada pada jangkauan stick dengan posisi di depan antara dua kaki atau depan kaki kiri, kemudian tarik stick ke belakang sekitar 20 cm sampai 30 cm dari bola dan dipukulkan stick ke arah bola. Selanjutnya, hadapkan bagian stick yang datar ke arah sasaran dengan batas ayunan kepala stick mencapai lutut. Kemudian yang kelima yaitu stopping. Pada saat menghentikan bola, pemain melakukannya dengan stick yang dipegang oleh kedua tangan. Tapi apabila terpaksa dapat dilakukan dengan menggunakan satu tangan. Teknik dalam menghentikan bola ada dua yaitu forehand stop dan backhand stop. Ya, kemudian yang keenam yaitu backhand pass. Apabila pemain akan mengoper atau menembak bola dari arah kiri ke kanan dan ingin memukul keras, maka yang harus dilakukan adalah memutar badan terlebih dahulu dan lakukan teknik pukulan biasa. Hal ini dapat dilakukan jika diperlukan dan memungkinkan. Kemudian yang ketujuh yaitu mendorong bola atau pushing. Bukan pushing, pushing. Mendorong bola dapat dilakukan untuk operan jarak pendek, tapi untuk pemain yang mahir dapat melakukan ini untuk operan jarak jauh. Kemudian yang ke-8 dribbling. Dribbling. Pada saat melakukan dribbling, bola harus selalu dekat dengan stick.
sekitar 1 meter di depan kaki atau agak ke samping kanan agar mudah melakukan operan atau tembakan ke gawang. Pemain tidak boleh lengah karena bola dapat lepas kontrol atau dicuri lawan. Yang ke-9 itu memukul atau hitting. Latihan memukul bagi pemula dapat melakukan gerakan hit yang benar terlebih dahulu tanpa bola. Pada saat melakukan tembakan, posisi bola harus berada di di depan kaki kiri agar berat badan dapat ditransfer ke kaki kiri sehingga memberikan tenaga tambahan pada pukulan. Pada saat melakukan ayunan stick, sebaiknya lakukan ayunan pendek dengan timing yang tepat dan gerak lanjutan yang benar dapat menghasilkan pukulan yang keras, dan gerak lanjutan harus mengarah ke depan, bukan ke atas, yaitu merebut bola atau tackling, the jab, memegang stick dengan satu tangan untuk menjangkau bola, the flick, the scoop. Ya, itu tadi cara teknik dasar dalam olahraga hoki. Kemudian peralatan dan kelengkapan pada olahraga hoki. Yang pertama itu tongkat hoki atau stick hoki. Peralatan hoki yang penting adalah tongkat memukul atau stick. Berat stick mempunyai batasan tertentu dengan berat minimal 12 ons dan maksimal 23 ons untuk putri dan 20 ons untuk putra. Jadi untuk putri 23 ons dan untuk putra 28 ons berat sticknya. Bagian stick mempunyai permukaan rata di sebelah kiri sampai tempat pegangan tangan handle. Bagian kepala stick berada di bawah menyambung di tengah batang stick yang terbuat dari kayu. Ujung stick terbentuk lengkungan. Bahan stick pemain terbuat dari bahan fiber dan juga dari kayu dengan bentuk yang berbeda dengan stick penjaga gawang. Kemudian yang kedua yaitu bola hoki. Bola hoki terbuat dari bahan kulit putih yang dijahit seperti pembungkus bola kriket. Berat minimalnya itu 5,5 ons dan maksimal 5,75 ons. Bola hoki mempunyai diameter 8 sampai 13/16 in atau 9,25 inch. Selama pertandingan berlangsung, bola dapat diganti. Untuk perlengkapan penjaga gawang diperlukan pelindung tangan. Jadi untuk gawang diperlukan perlindungan tangan dan kaki yang masing-masing melebihi lebar maksimal 300 mm. Kemudian sistem peraturan dalam olahraga hoki dapat kita lihat ada peraturan umum yang harus ditaati oleh pemain, yaitu sebagai berikut. Pemain dilarang mengangkat stick di atas pundaknya jika berbahaya bagi pemain lain atau melakukan hal yang dapat membahayakan pemain lain. Yang kedua itu melakukan pukulan bola ke udara. Itu dilarang. Yang ketiga, menendang atau menahan bola dengan menggunakan kaki, kecuali penjaga gawang dapat bermain dengan kakinya atau menahan bola dengan bagian tubuh mana saja di dalam striking circle. Yang keempat, menahan stick lawan dengan memukul atau menggigit pemain. Memukul atau menggigit pemain boleh menahan bola dengan tangan apabila bola tersebut jatuh dengan segera. Yang kelima, menahan, mendorong atau menjatuhkan lawan dengan menggunakan stick atau badan. Yang ke ukuran dan gambar lapangan. Olahraga hoki biasanya dilakukan di lapangan terbuka indoor dan di lapangan es. Yang sering dipertandingkan adalah hoki lapangan dimainkan di lapangan rumput sintetis dan panjang 91,4 meter dan lebar 55 meter yang dibatasi oleh garis samping dan garis belakang. Masing-masing sisi
harus ditambah dengan 5 meter di belakang lapangan dan 4 meter di samping lapangan. Lapangan hoki di Indonesia. Garis gawang berada di bagian garis belakang antara tiang gawang. Garis tengah berada melintang di tengah lapangan. Titik penalti berdiameter 150 mm yang berada di depan gawang bagian tengah dengan jarak 6,4 meter dari titik tengah penalti ke sisi bagian dalam garis gawang. Di belakang tiang gawang dan tiang silang dibatasi oleh jaring-jaring atau papan samping, dan di belakang dengan lebar minimal 0,9 meter dari tiang silang dan lebar dari permukaan lapangan minimal 1,2 meter. Jaring tersebut terbuat dari tali rajut yang bercelah 150 mm dengan ukuran mata jaring maksimal 45 mm. Kemudian cara bermain. Olahraga hoki merupakan permainan yang dipertandingkan oleh dua regu yang berdiri dari 11 orang dari masing-masing regu. Berarti pada permainan ini seperti saja sepak bola, yaitu 11 orang dalam satu regu. Kemudian seperti dimaklumi, satu regu yang terdiri dari 11 pemain adalah antara lain penjaga gawang main hoki. Yang kedua, bek kanan, bek kiri, gelandang kanan, gelandang tengah, gelandang kiri, kanan luar, kanan dalam, penyerang tengah, kiri dalam, kiri luar. Kemudian peraturan umum dari permainan hoki adalah sebagai berikut. Seorang pemain dilarang untuk mengangkat stik di atas pundaknya karena dapat membahayakan. Itu tadi sudah saya jelaskan tadi. Kemudian melakukan permainan yang bisa membahayakan, memukul bola ke udara, mengangkatnya, menendang, atau menahan bola dengan kaki kecuali penjaga gawang. Tadi saya sudah jelaskan. Kemudian sudah tadi saya jelaskan peraturan umum dari permainan hoki, yang berarti kita tidak bisa melakukan hal tersebut ketika bermain hoki. Baiklah, sampai di sini yang saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.